Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam program Dialog Jember dan tentunya kita masih bersama sosok Mas Nanang selaku Daya Desa Klungkung. Ya. Jika di segmen 1 dan kedua kita sudah membahas tentang budaya dan desa budaya dari Klungkung sendiri dan festivalnya juga. Nah, kita akan membahas tentang next yang akan dilakukan oleh Desa Klungkung. Nah, kedepannya itu apa saja Mas yang akan menjadi programnya itu dari desa budaya ini? Ya, untuk yang di desa kami kan memang lagi fokus untuk penyusunan dokumen pemajuan kebudayaan desa ya. Jadi di situ nanti dimuat apa sih yang harus kita lakukan dalam 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan gitu. Kita rumuskan di situ gitu. Jadi nantinya bentuk-bentuk pelestarian, bentuk-bentuk pemanfaatan itu masih bisa terjaga dengan baik. Terus peningkatan juga terhadap apa yang sudah kita lakukan tahun-tahun dari tahun 2021 sampai 2023 gitu. Kalau dari program komunitasnya sendiri itu bagaimana, Mas? Ya, komunitasnya sendiri itu kan nanti ini akan bersinergi dengan pemdesnya gitu. Oh. Nanti akan bersinergi dengan pemdesnya, mereka memberikan usulan-usulan tadi. Nantinya dimuat di dokumen pemajuan kebudayaan desa tadi gitu. Itu kalau untuk desa sendiri itu kan memang harus punya legal standing ya. Nanti karena siapapun nanti pemimpinnya, kebudayaan ini tetap menjadi haluan gitu. Sesuai dengan poin SDGs yang 18 ya, kalau kita tahu ada desa budaya adaptif gitu. Jadi saya harap nanti kedepannya tetap akan melakukan aktivitas pemajuan kebudayaan tadi gitu. Dengan sentuhan-sentuhan yang berbeda meskipun nanti substantifnya masih tetap terjaga gitu. Di samping menjaga desa Klungkung ini, budaya-budayanya, itu bagaimana Mas caranya untuk menarik para wisatawan datang ke desa Klungkung? Menarik sekali pertanyaannya ya. Yeah. Jadi memang kita kan ini lagi membuat dari Pemdes sendiri kan masih mengatur kan ritmenya, karena kan dari 2021 sampai 2022 itu kan COVID ya, jadi ada pagu-pagu anggaran dan lain-lain gitu. Nah, kedepannya itu kan memang kita sudah membuat wisata akhir songai di Klungkung gitu, nanti sebagai tempat untuk makan makanan tradisional di situ gitu, tempat berlatih tari juga bisa di situ. Kita juga punya rumah tradisional gitu. Nah, rumah adat. Rumah adat, makanya kemarin kita angkat juga kan rumah adat ini. Rumah adat ini kan memang antara Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo sampai ini kan ada kesamaan nih, rumah Tabing Tongko atau Empat Piak gitu. Menurut memang ada beberapa tulisan dari teman-teman Sudut Kalisat maupun dari Mas Windy Wirawan gitu tentang masalah arsitektur tradisional gitu, bagaimana dulu masyarakat menyematkan identitas diri dalam arsitektur tradisionalnya gitu. Makanya kami angkat tuh di festival yang kemarin gitu. Seperti itu. Ada identitas sendiri di rumah adat itu ya, meskipun kelihatannya sama, tapi berbeda sebenarnya ya Mas. Ya, dari ornamen-ornamennya, dari itu kan mengikuti kultur yang ada di sosial yang ini, menurut kultur pegunungan gimana gitu, kultur pesisir seperti apa gitu. Pasti nanti ada perbedaannya ada gitu. Nah, untuk desa sendiri nantinya untuk melakukan minat pariwisata ya, pariwisatawan ya, dari domestik maupun internasional gitu. Nah, Klungkung sendiri sudah beberapa kali didatangi oleh tamu-tamu internasional ya, dari Jerman. Yang satu memang fokus kepada kopi, yang satu memang NGO ya, dari NGO yang ada di mana, sebuah yayasan yang bekerja sama dengan desa gitu. Nah, kedepannya tinggal komunitas nanti membuat sesuatu yang ini promosinya lebih baik lagi gitu. Karena kan kita melibatkan anak muda itu juga bermain di media sosial gitu, mulai dari Instagram atau Facebook, TikTok dan lain-lain gitu. Jadi mereka akan mengemasnya dengan modern gitu. Instagramnya apa sih Mas kalau udah tahu? Kita dari 230 desa itu juga bikin Instagram namanya Media Daya Warga gitu. Ada YouTube-nya juga gitu, ada Instagram-nya. Jadi kalau mau penonton yang mau lihat bagaimana festival-festival budayanya itu bisa melihat di situ. Di YouTube ya? Di YouTube desa nanti kita bikin, nanti komunitas juga akan membuat
kemarin kan belum kita arsipkan tuh. Ya, jadi mungkin di tahun ini kita akan arsipkan dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Semua aktivitas itu nanti kita tuangkan di ini apa namanya platform media sosial gitu. Nanti ditunggu aja lah, nanti pasti ada Siap. ini. Tapi kalau setiap pertunjukan kita kan mesti ini apa live ya. Ada live, kita juga menggunakan ini apa rekan-rekan yang ada di situ, kayak tim multimedianya gitu. Terusan tim dekoratifnya itu juga dari desa. Bahkan kemarin itu Pak Sekdesnya itu bikin gapura sama lumbung tuh kemarin. Oh. Jadi iya, pemdesnya juga totality gitu. Totalitas sekali. Totalitas sekali itu. Saya sampai bupati juga datang menonton dari awal sampai akhir. Kalau Pak Bupati kemarin belum bisa hadir ya, Oh, belum karena bisa hadir. ini suatu gerakan yang ini apa di Tapal Kuda ini kan ada 7 kabupaten yang menyelenggarakan festival juga gitu. Nah, salah satunya nanti apa kan di Jember itu puncaknya, acara puncaknya tanggal 19, beliau fokus di situ. Gitu. Kalau yang di mana? Yang di Kelungkung, alhamdulillah para pimpinan hadir kecuali ibu saya yang dari ini Direktorat PPK, karena beliau masih harus ada apa pekerjaan yang urgent gitu. Gitu. Jadi memang udah banyak yang akan dilakukan oleh daya desa Kelungkung ini ya Mas, untuk program-program yang akan dihadapi selanjutnya seperti itu. Bukan daya desa sih saya. Lebih kepada teman-teman sih. Oh, Saya sebenarnya iya. hanya membina saja gitu. Kalau rumusan-rumusan itu kita susun bareng, kami menyusun bareng tuh. Ini enaknya langkah ini kita 1 tahun ke depan mau ngapain nih gitu. Jadi Ntar agar kita lebih bikin mudah direalisasikan. timelinenya ya, timelinenya 3 bulan nih mau ngapain nih gitu. Bahkan kita sudah bikin web loh. Oh. Iya, jadi itu si Mas Hendy ini dan teman-teman, kita memang ada web sendiri yang dari Kemendikbud ya, dan ada web yang dibikin oleh komunitas. Jadi semua yang sudah tervalidasi itu disatukan di situ. Jadi ketika kita nanti mau mengetahui apa saja sih yang ada di desa Kelungkung, bisa langsung dicek di web itu. Webnya ya? Nanti ada foto, video, dan narasi dan segala macam di situ. Itu saya rasa sudah terobosan ya, tinggal kita bikin yang lain. Gitu. Itu sih. Ya, luar biasa sekali ya berarti ya Mas ya. Dan kita akan membahas tentang upaya Mas, upaya dari desa Kelungkung sendiri, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya sudah banyak era modern yang masuk kayak gitu ya Mas ya. Dan upaya dari desa Kelungkung untuk menjaga kebudayaan di tengah peradaban dunia saat ini tuh seperti apa? Ya, kemarin teman-teman itu kan sempat memakai sarung ya, sarung yang bermotif itu. Jadi itu sebenarnya ini apa? Saya menyematkan identitas pada fashionnya teman-teman gitu. Nah, jadi upaya teman-teman dalam promosi dan juga menjaga kelestariannya dalam hal wastra mungkin di situ. Dan masih banyak yang harus kita lakukan gitu. Nah, untuk Pemdesnya sendiri sudah membuat perdes terkait itu gitu. Jadi Pemdesnya juga peduli gitu tentang masalah ekosistem kebudayaan yang ada di desanya gitu. Nah, untuk para pemuda-pemudanya nanti ke depannya harapan saya juga tetap akan melakukan aktivitas itu gitu, untuk menjaga kelestarian kebudayaan itu gitu. Baik, jika kita sudah membahas juga dari program, kita juga sudah membahas upaya-upayanya. Nah, saat ini kita sudah berada di akhir. Penghujung acara ya. Boleh memberikan closing statement kepada pemirsa GTV Jember yang ada di rumah Mas. Silakan. Ya. Saya rasa closing statement ini ya, saya berharap ke depannya nggak hanya desa Kelungkung, saya berharap ada desa-desa yang lain yang bisa kita kembangkan gitu, karena saya aja yang di Kelungkung sudah menemukan 17 potensi, apalagi di desa-desa yang lain. Ini cukup menarik karena dari desa itu kita mendapatkan pengetahuan yang luar biasa gitu. Jadi tentang masalah teknologi tradisional, tentang masalah ritus dan lain-lain gitu. Itu menarik untuk kita selalu angkat gitu di setiap desa gitu. Pasti setiap desa mempunyai karakter yang berbeda gitu. Jadi desa tangguh budaya, desa memberikan solusi terhadap ketahanan pangan gitu. Dan saya harap ini di Jember mulai melakukan aktivitas itu gitu.
Itu saja sih mungkin closing statement dari saya gitu. Baik, terima kasih banyak untuk closing statement dari Mas Nanang Ya, selaku sama-sama, Daya saya juga terima Desa kasih. Klungkung ya. Desa Desa Oke, boleh Klungkung. tepuk tangan Ya. sedikit untuk kita semua, sangat luar biasa sekali perbincangan Ya. kita pada hari ini ya Mas ya. Kita sudah banyak, dari saya juga sudah banyak mempelajari budaya-budaya yang harus kita lestarikan. Tidak hanya kita sekedar tahu saja, tapi kita menjaga dan ikut tidak melepas Ya. gitu ya, Mas, budaya-budaya yang sudah ada, karena Kita- memang sangat banyak sekali budaya di Indonesia saat Ya. ini. Tugas kita adalah bagaimana menjaga agar budaya itu tetap ada dan terus ada hingga sampai kapanpun itu. Ya. Kayak gitu ya Mas ya, Tetap betul? eksistensinya tetap kita pertahankan. Iya, oke. Baik, pemirsa, semoga percakapan hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa GTV Jember yang ada di rumah. Dan akhirnya saya Amanda Tabira pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.